Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat semuanya Bapak Ibu, Ibu semua, Ibu-ibu semua. Pada pagi ini kita akan melakukan satu agenda tunggal, yaitu ujian tugas akhir atas nama Melisa dengan judul pelatihan masyarakat sekitar hutan mangrove Sukoro Kidul, Kabupaten Jember dalam perencanaan pembuatan paket ekowisata. Sebelum kegiatan ini dimulai, kami mengharap Melisa untuk berdoa dulu ya, sebentar agar semuanya ini berjalan lancar, agar semuanya bisa memberikan barokah bagi kita. Silakan Melisa. Sudah? Ya. Oke, untuk mekanisme kegiatan ini kita akan bagi ke dalam presentasi yang akan dilakukan oleh Melisa selama, tidak usah panjang-panjang ya, 10 menit ya. 10 menit, kemudian nanti akan kita lanjutkan pertanyaan atau tanya jawab dari masing-masing penguji ini ya, mungkin 10 menitan seperti itu. Baru kita nanti akan merumuskan hasil. Oke, bisa presentasikan 10 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Ibu Nanta, Bapak Pandu, beserta Ibu Tati dalam sidang TA saya kali ini. Ini saja judul karya tulis saya, yaitu pelatihan masyarakat sekitar hutan mangrove Sukoro Kidul, Kabupaten Jember dalam perencanaan pembuatan paket ekowisata, atau Training of Communities about Sukoro Kidul Mangrove Forest, Jember Agency in Planning for Ecotourism Package. Lalu pada bab 1 pendahuluan yang melatar belakangi adanya proyek pelatihan ini, yaitu karena banyaknya potensi ekowisata di Jember, salah satunya ekowisata hutan mangrove Sukoro Kidul. Namun sayangnya kualitas SDM di sana kurang optimal, jadi dibutuhkan jasa dari akademisi atau instansi terkait untuk meningkatkan sumber daya manusia di sana. Lalu dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk laporan tugas akhir ini dengan judul yang telah saya sampaikan sebelumnya. Dan penulis saya merumuskan 2 permasalahan dalam karya tulis ini. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pelatihannya, dan yang kedua, bagaimana hasil dari pelatihannya. Lalu dari rumusan masalah tersebut, saya harap ada hasil dari rumusan masalah tersebut yang akan menjadi tujuan penulis, yaitu mengetahui bagaimana pelaksanaan pelatihannya dan mengetahui bagaimana hasil dari pelaksanaan pelatihannya. Lalu untuk manfaat dari pembuatan proyek pelatihan ini dalam karya tulis ini, yaitu bagi ekowisata hutan mangrove Sukoro Kidul, mereka mendapatkan kesempatan bantuan jasa dari akademisi untuk meningkatkan sumber daya manusia di sana. Lalu bagi saya sebagai penulis mendapatkan pengalaman baru untuk menerapkan ilmu secara nyata, lalu juga mengasah kemampuan bersosialisasi saya dengan masyarakat secara langsung. Bagi pembaca dapat mendapatkan informasi terkait pembuatan paket terkait pelatihan masyarakat sekitar dalam perencanaan pembuatan paket ekowisata. Lalu bagi program studi D3 Usaha Perjalanan Wisata UNED berkesempatan untuk menjalin kerjasama bersama Pak Darwis KWSK. Lalu pada bab 2 tinjauan pustaka berkaitan dengan judul TA saya, di sini saya menjabarkan beberapa definisi dari para ahli dari ekowisata, sumber daya manusia, pelatihan, dan pendekatan perencanaan pembuatan paket ekowisata yang di dalamnya ada paket ekowisata dan perencanaan paket ekowisata.
untuk ketiga teknik penyelesaian, proyek pelatihan ini berlokasi di Jalan Watuulo Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, tepatnya di Dusun Sidomulyo, Desa Jemberjo. Lalu untuk proyek pelatihan ini berbekalkan beberapa bahan dan peralatan, bahan seperti materi dan sebaran potensi ekowisata, serta peralatan seperti proyektor, laptop, dan alat tulis. Lalu proyek pelatihan ini saya lakukan untuk bahan pembuatan karya tulis dalam bentuk laporan tugas akhir sebagai mata kuliah wajib yang harus saya tempuh demi kelulusan saya untuk mendapat gelar ahli media. Untuk ruang lingkup proyek pelatihan ini berupa kegiatan pelatihan masyarakat sekitar dan diskusi interaktif dengan Pokdarwis KWSK beserta organisasi se-Kabupaten Jember. Lalu saya juga membuat papan informasi wisata untuk wisatawan. Lalu untuk kegiatan pelatihan ini dilaksanakan sekali dalam sebulan sesuai ketentuan dari Pokdarwis KWSK. Lalu untuk persiapannya dibutuhkan 15 hari persiapan dalam sebulan. Untuk 1 minggunya terdapat 4 hari kerja, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat serta Minggu. Lalu Selasa, Kamis, dan Sabtu itu libur. Untuk jadwal kegiatannya Senin, Rabu, dan Jumat masuk mulai pukul 9 hingga pukul 2 sore. Lalu untuk minggunya mulai pukul 12 hingga pukul 2 sore. Untuk bab 4, hasil pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang telah saya buat. Di sini dibutuhkan jawaban dari bagaimana pelaksanaan pelatihannya dan bagaimana hasilnya. Nah, pelaksanaan pelatihan membutuhkan persiapan-persiapan. Persiapan tersebut saya lakukan dalam waktu 15 hari dalam sebulan yang berisikan seperti yang ada di presentasi saya. Mulai dari pembuatan materi, diskusi isi materi, rundown penyampaian materi, pelaksanaan pelatihan, hingga penataan tempat pelatihan. Lalu untuk pelaksanaan pelatihannya sekali dalam sebulan sesuai dengan ketentuan Pokdarwis. Namun pada pembahasan kali ini saya berfokus pada pelatihan bulan kelima dengan materi praktik pembuatan paket ekowisata. Nah, dalam praktik pembuatan paket ekowisata ini dibutuhkan 3 materi pokok, yaitu dalam bulan kedua jenis kegiatan dalam sebuah paket ekowisata, lalu bulan keempat tahapan pembuatan paket ekowisata, dan bulan kelima praktik pembuatan paket ekowisata yang di dalamnya ada merancang rundown, merancang anggaran biaya, dan merancang strategi promosi atau pemasaran secara online baik secara offline. Nah, karena saya berfokus pada pelatihan bulan kelima, dibutuhkan 3 materi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu untuk 2 materi pada bulan pertama dan bulan ketiga itu sebagai pembekalan dasar ilmu pengetahuan mereka, yaitu pengetahuan dasar ekowisata dan pentingnya peran masyarakat lokal dalam ekowisata. Pelaksanaan pelatihan tersebut diharapkan untuk mencapai hasil yang real, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat sekitar. Nah, peningkatan kualitas SDM di sana dibuktikan oleh apa? Oleh mereka berhasil membuat rancangan rundown, anggaran biaya, strategi promosi, dan pengembangan pola pikir yang lebih kritis, motivatif, serta inovatif. Nah, rundown dapat dilihat pada lampiran. Untuk rancangan anggaran biaya juga dapat dilihat pada lampiran. Lalu untuk strategi promosi, mereka berhasil membuat 5 marketplace secara online di YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan website. Lalu 1 pemasaran secara offline berupa banner yang ditaruh di depan kantor Pokdarwis KWSK. Namun sayangnya saya tidak sempat untuk menulis secara langsung karena itu berlangsung setelah masa praktik kerja nyata saya berakhir.
untuk pemasaran secara offline. Lalu untuk pengembangan pola pikir yang lebih kritis, motivatif, dan inovatif, dalam pelatihan itu mereka membuat Teluk Love sebagai contoh dari pengembangan pola pikir mereka. Teluk Love dirintis dari jasa sukarelawan untuk membersihkan, membakar alas, membangun, mengelola, dan akhirnya dari hasil yang didapatkan, nah, masyarakat sekitar turut serta dalam pengembangan industri pariwisata setempat, seperti pembangunan kuliner, lalu juga penyediaan lahan parkir. Nah, dari situ masyarakat berinisiatif untuk membentuk penggerak yang isinya beranggotakan orang-orang yang memiliki pengaruh kuat dalam lingkup masyarakat sekitar, sehingga hasilnya pada pola pikir yang inovatif, sehingga mereka sadar bahwa permasalahan yang dialami Teluk Love selama ini adalah kurangnya koordinasi dengan masyarakat sekitar dan menyebabkan persaingan yang kurang sehat antar sesama pemilik lahan parkir dan warung makan. Warung makan dibangun tanpa adanya koordinasi yang tepat, sehingga sering terjadi adanya perebutan lahan dan pembangunan rumah makan. Untuk kesimpulan pada bab 5 ini, kesimpulan dasar. Yang pertama, kesimpulannya dibutuhkan 5 materi untuk bahan pelatihan. 2 materi pokok sebagai ilmu pengetahuan dasar tentang perencanaan pembuatan paket ekowisata, lalu 3 materi pokok sebagai bahan praktik pembuatan paket ekowisata. Lalu juga mereka dari hasil pelatihan tersebut didapatkan 5 paket ekowisata, rancangan paket ekowisata yang di dalamnya ada rancangan rundown dan rancangan anggaran biaya, serta 5 marketplace secara online. Lalu juga 1 marketplace secara offline. Dan untuk sarannya, saya menyarankan beberapa saran, yaitu salah satunya seperti yang tadi, menggerakkan seluruh masyarakat sekitar dalam mengisi peran utama di bidang ekowisata, dimulai dari kelompok penggerak lingkup kecil yang yang beranggotakan orang-orang yang memiliki pengaruh kuat pada masyarakat sekitar. Lalu juga mengembangkan inovasi dalam mereka berpromosi, seperti mengadakan event atau mengelola marketplace secara online mereka, seperti itu. Dan juga beberapa saran lainnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila bisa. Oke, terima kasih. Duduk ya, dulu bisa. Saya dulu nih, Bu Lanti, Bu Rebecca. Saya lihat dari presentasi yang sudah dilakukan oleh Melissa itu sudah cukup bahwa Melissa itu menandakan Melissa itu paham benar dengan apa yang sudah dilakukan. Kebetulan memang saya sendiri juga sudah bervisi di sana, ketemu dengan ketua Prodarusnya juga. Saya appreciate ya dengan apa yang dilakukan oleh Melissa, sangat appreciate karena memang selama 5 bulan atau 6 bulan ya? 5 bulan di sana sudah melakukan beberapa kegiatan pelatihan ya. Dan ini sepertinya sudah base project ya, bukan laporan magang ya, base project atau gimana ini ceritanya? Base project ya, jadi lapornya adalah base project ya, karena menghasilkan produk atau karya yang bisa untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Mungkin saya akan sedikit memberikan masukan ya terkait dengan judul ya, karena ini adalah kegiatannya pelatihan yang dilakukan oleh Melissa. Mungkin judulnya mungkin ada alternatif pelatihan pembuatan paket ekowisata pada Pokdarwis Segor Kidul. Namanya Segor Kidul ya Pokdarwisnya ya? Apa namanya? Apa itu? Kampung Wisata Segor Kidul. Oh, Kampung Wisata ya sudah. Nah, namanya syutingnya itu Ambulu Jember ya, seperti itu. Mungkin ada alternatif judul seperti itu. Saya melihat di judul yang di atas itu sangat banyak sekali ya variabelnya, sehingga saya juga kesulitan menemui apa yang ingin dicapai di situ. Ternyata kalau kita baca ke dalam, oh ternyata memang benar-benar ada pelatihan yang dilakukan.
Kemudian ini apakah ini paket-paket yang sudah dibuat ini apakah sudah terjual ya? Maksudnya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat? Nah, itu Pak. Untuk hal tersebut menjawab masukan dari Pak Pandu yang pertama. Untuk alternatif judul jika diubah menjadi pelatihan pembuatan paket ekowisata. Nah, di situ saya harus mengulangi pelatihan hingga mereka dapat menjual paket tersebut. Nah, maka dari itulah mengapa judul saya pelatihan masyarakat sekitar dalam perencanaan pembuatan paket ekowisata, sehingga yang dihasilkan berupa rancangan saja. Rancangan saja. Jadi masih belum dalam tahap ready ya, paket itu ready untuk dijual gitu ya. Tapi di situ juga ada kegiatan di dalamnya, juga ada kegiatan pelatihan pembuatan RAB. Ya, nah, itu apakah sejauh mana yang sudah dilakukan dan manfaat atau efek kepada masyarakat? Manfaat atau efeknya mereka dapat mengerti pembagian profit selama pembuatan anggaran biaya. Lalu selain pembagian profit, mereka juga mengerti apa saja sih yang layak dijual dalam rancangan anggaran biaya ini. Oke. Berarti memang sih sampai detik ini masih belum dipergunakan atau mungkin masih belum dikembangkan paket itu oleh masyarakat. Ya. Ada kemungkinan juga mereka sudah menggunakan rancangan anggaran biaya dari rumusan saya. Soalnya waktu itu di WhatsApp-nya Bapak Karto selaku Ketua Kodapis, nah itu beliau menjual paket Pak, seperti paket camping gitu Pak. Itu juga inisiasi dari Melisa awalnya gitu ya. Oke. Berarti sudah minimal sudah dipergunakan oleh masyarakat lah ini pengetahuan dari Melisa itu ya. Oke, kita masuk ke bab apa ini ya, halaman 3 ya. Halaman 3 itu ada 2 paragraf terakhir ya di pendahuluan itu latar belakang. Kalau kita bicara paragraf terakhir di latar belakang itu adalah gambaran umum masalah yang ada di kampung hutan mangrove Segoro Kidul. Ya, itu mungkin lebih ditajamkan lagi permasalahan-permasalahan yang memang sedang berkembang di sana sehingga dibutuhkan pelatihan-pelatihan. Intinya seperti itu. Ya, jadi di situ mungkin ditajamkan sehingga runut ya dari judul, tema kita judul, kemudian permasalahan, kemudian rumusan masalah sampai tinjauan pustaka dan sampai saran kesimpulan itu runut ya. Jadi itu ditambahkan, ditajamkan lagi yang di paragraf terakhir ya. Kemudian rumusan masalah di paragraf halaman berikutnya itu mungkin kita lebih simpel lagi. Mungkin apakah sudah ada misalnya sebelumnya paket-paket yang sudah disediakan oleh Segoro Kidul? Paket yang sudah sebelum awak makan gitu Mel? Belum ada Pak. Oh, belum ada ya. Berarti mungkin ya di apa namanya di nomor 1 itu mungkin perkembangan paket-paket wisata yang sudah ada, kemudian destinasinya, gambaran secara umum terkait dengan yang sudah ada, kemudian kebutuhan terkait dengan paket-paket wisata yang dibutuhkan di rumusan masalah yang kedua sehingga butuh pelatihan dan sebagainya. Jadi ada 2 rumusan masalah yang lebih simpel lagi gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah gambaran umum masalah yang ada di situ karena paketnya kan belum ada. Rumusan masalah 1 nomor 4 itu halaman 4 ya, coba dirubah lagi ya. Yang nomor 1 itu pelaksanaan, kan sudah pelaksanaan gitu ya. Kita kan belum bicara masalah-masalah, kan namanya rumusan masalah gitu ya. Kan namanya masalah itu harus kita ketahui dulu paket-paket yang apa wisata yang ada di situ itu seperti apa, sehingga nanti kita bisa membuat rumusan masalah kedua yaitu bentuknya pelatihan. Jadi ada runutan seperti itu. Ya, silakan Melisa. Menanggapi masukan dari Pak Pandu yang menurut rumusan masalah. Nah, dari rumusan masalah saya yang pertama, bagaimana pelaksanaan pelatihan itu di dalam tinjauan pustaka yang membahas soal pelatihan. Nah, masalah menganalisis kebutuhan masyarakat yang juga di dalamnya terdapat permasalahan itu juga ada dalam salah satu poin pelatihan Pak.
Terus? Jadi maka dari itu saya memilih untuk menggunakan rumusan masalah pelaksanaan pelatihannya, karena dalam pelaksanaan pelatihan tersebut secara otomatis saya juga harus menyiapkan beberapa poin-poin untuk menghadapi masalah yang mereka punya, yang mereka miliki. Oke. Jadi memang langsung pelaksanaan gitu ya. Jadi sudah saya ngikut yang Pak Yudo sampaikan Melisa. Tapi memang hanya sedikit memberikan saran ya. Saya hanya memberikan saran, masukan bagaimana runutan sebuah gambaran ya dari tema, judul, kemudian masalah yang ditemukan, kemudian masuk ke dalam rumusan masalah, nanti sampai ke dalam posisi saran dan kesimpulan seperti itu ya. Kemudian ini kita lanjut di halaman 24. Ini kan saya tidak ngoreksi terlalu detail ya, Melisa ya. Di situ kan 5 bulan ya magang di situ. Kemudian kenapa sih saya menemukan fokus pelatihan ekowisata ini, perencanaan buat ekowisata, kenapa kok di bulan kelima? Artinya selama 5 bulan itu kenapa di bulan kelima, kenapa tidak kita posisikan di bulan berapa di awal seperti itu ya, sehingga ini tidak hasilnya itu lebih optimal lagi. Kalau bulan 5 otomatis awal kan entar lagi sudah selesai kan gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena kan untuk penyampaian materi perencanaan pembuatan paket ekowisata itu dibutuhkan tahapan-tahapan Pak. Maka di sini saya mencocokkan bagaimana kondisi masyarakat sekitar sini dalam menerima materi yang saya dapatkan gitu. Jadi karena keterbatasan sumber daya manusia, saya lebih memilih untuk menyampaikan materi secara segitiga terbalik. Jadi mulai dari dasar hingga ke intinya Pak, perencanaan pembuatan paket ekowisata. Ya artinya kan kalau dalam kurun waktu 5 bulan terus kalau menyampaikan pelatihannya di bulan kelima, otomatis kan hasilnya kurang optimal gitu ya. Kalau kita bicara base project ya, kalau base project itu kan dari awal sudah kita bentuk, misalnya kita membuat website dari awal, dari nol kan kita membuatkan website, rumahnya seperti apa, kemudian mengisi ruang-ruangan di dalamnya, mengisi informasi yang ada di dalamnya, kontennya seperti apa, itu kan nantinya di bulan kelimanya pada saat selesai memagang sudah selesai konten itu, sudah selesai websitenya itu. Jadi kalau hemat saya memang ini bukan dalam konteks apa saya menjustifikasi bahwa ini harusnya posisinya dibalik ya, kita di pelatihannya langsung di awal digenjot bagaimana sih membuat perencanaan paket ekowisata itu di awal, baru dalam perkembangan nanti muncul, sehingga di bulan kelima itu sudah bentuknya sudah bisa atau layak bisa dijual. Jadi bukan kita meninggalkan sesuatu yang masyarakat kadang-kadang masih bingung ya, mungkin bingung mau di mana, anaknya sudah keluar, sudah tidak magang lagi. Kita jadi sesuatu yang masih belum tuntas seperti itu maksud saya gitu. Ya silakan Melisa. Sebelum pelatihan berakhir, sebelum masa-masa saya berakhir, saya juga sudah menyarankan kepada Bapak Parto untuk menghubungi saya sewaktu-waktu jika ada permasalahan atau membutuhkan bantuan akademisi gitu Pak. Jadi hubungan kami sebenarnya masih berlanjut masalah saya. Oke, jadi ini sebenarnya masih saya melihat masih belum tuntas ya Mel, karena memang masih belum bisa dijual ya kan. Jadi ini perlu ya masih dalam bentuk rancangan. Base project itu harus bisa dalam bentuk yang sudah berusaha untuk apa ya, bisa dipasarkan, bisa dijual gitu ya, sehingga orang-orang di sana itu menikmati hasil karyamu di situ. Masih tinggal orang di sana itu kadang-kadang ya tadi sudah disampaikan kan keterbatasan SDM kan, belum tentu orang yang kita tinggali itu bisa membuat daripada mikir ruwet-ruwet ya sebenarnya nggak usah kan gitu biasanya gitu ya. Tapi kalau kita meninggalkan sesuatu yang sudah fix, sudah bagus, otomatis mereka akan berusaha untuk melanjutkan, mengembangkan dan sebagainya dari seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembuatan RAB ya di halaman 27.
Kalau kita bicara komponen ya, komponen-komponen ini kan komponen tour ya, di paket A, B, C dan seterusnya. Itu kan ada beberapa komponen, di situ ada 7% dari harga pokok, keuntungannya, kemudian pajaknya 10% dan sebagainya. Jadi sebenarnya perhitungan untuk pembuatan RAB itu lebih kompleks ya. Jadi ini sangat simpel, sangat sederhana. Jadi kalau kita lihat, sudah saya catat di sini sebenarnya. Jadi kalau kita melihat komponen tour, ya kita akan bicara paket tour ya, paket wisata. Itu ada transportasinya, komponen transportasinya apa. Kemudian ada komponen akomodasi yang digunakan, misalnya di situ ada akomodasi homestay-nya, gitu bisa dihitung. Kemudian komponen makan minum di situ kan banyak sekali, warung makan. Nah, itu bisa dimasukkan di situ komponen makan minum atau meals-nya ya. Kemudian komponen tiket wisata ya, komponen objek wisata itu dihitung juga. Komponen fee dari tour guide-nya, pramu wisata yang ada di situ itu juga dimasukkan. Kemudian biaya lain seperti biaya asuransi, kemudian biaya untuk kotak P3K, kemudian pulsa, banner dan sebagainya, ID card itu juga dimasukkan dalam beberapa komponen yang masuk dalam rancangan pembuatan paket wisata. Itu sebenarnya itu ini sangat sederhana, sehingga kalau kita bicara yang lebih kompleks lagi, akan detail lagi, akan terpilah otomatis ya, akan terpilah dan akan ketemu kira-kira harga pokok ya, dasar dari per packs ya, kita jualan berapa itu kan ketemu seperti itu. Jadi mungkin perlu dilengkapi ya untuk paket-paket wisata, sehingga orang yang ada di sana itu sudah tahu peruntukannya. Dia pakai Excel lah ya, pakai Excel kan sudah, pakai rumus pakai Excel kan sudah bisa ya. Jadi orang-orang yang di sana itu lebih bisa memanfaatkan. Mereka tinggal ngerti, pramu wisata presentasinya berapa itu. Silakan Melisa. Mana juga ada satunya. Untuk detailnya ada di lampiran, Pak. Detailnya di lampiran ya. Di lampiran halaman berapa? Halaman 63. Oke, Saya pakai Excel. Oh, pakai Excel juga. Oh iya, itu seperti ini. Ada pakai kendaraan, ada tour guide, biaya ikut tour guide-nya, ada dokumentasinya. Oke, per harinya 25.000 ya. Kemudian profitnya 7%, per pax-nya 70%, pajaknya 10. Oke. Pembuatan 63.000 itu per pax-nya. Gimana maksudnya? Pembulatan itu maksudnya gimana? Bulatan itu maksudnya per pax-nya, Pak. Per pax-nya dari 62 itu per pax-nya. Berarti untuk paket apa ini? Paket berapa ini? Ini paket A. Ini perlu ditambahkan ya, mungkin paket A harga per pax-nya dengan rute seperti itu sekian ya. Kemudian paket C-nya 60.500 ya. Iya, Pak. Ya, paket C-nya dengan 210 menit gitu. Ya, ini memang seperti ini ya. Tapi memang saya kebetulan tidak melihat ini, jadi saya tulis di lembaran ya. Oke, sudah bagus. Ini tinggal kita masukkan ke dalam pembahasan sebenarnya. Jadi saya juga gimana ya kelihatannya berbeda. Oke, udah fix itu. Kita lanjutkan di halaman 29, 30 ya, itu kan ada sampai 31. Ini kan pembahasanmu sebenarnya ya. 29 sampai 31 itu pembahasan dari Melisa. Ini ada banyak kegiatan pelatihan sudah dilakukan oleh Melisa. Ini apakah secara umum ada berapa pelatihan yang dilakukan Melisa? Totalnya ada berapa ini? 5 pelatihan. Setiap bulan ada 5 pelatihan berbeda ya? Iya. Berarti iya gitu ya. Jadi satu bulan ada pelatihan berbeda. Sejauh mana pembuatan secara pemasaran ini apa yang dilakukan, misalnya pembuatan media pemasaran secara online, apa yang dilakukan Melisa pada waktu itu? Pada waktu itu saya memberitahu informasi kepada penulis, kepada masyarakat sekitar, jika sekarang itu sudah masanya untuk
pemasaran secara online karena kebanyakan masyarakat sekarang sudah bermain dengan peralatan digital atau juga media sosial secara online gitu Pak. Nah, saya juga memberikan contoh pemasaran secara online melewati YouTube dengan akun YouTube saya. Nah, karena pemasaran secara online itu secara tidak langsung kita harus tahu apa yang diminati oleh masyarakat dan bagaimana kita menjangkau banyak masyarakat dalam setiap postingan mereka gitu Pak. Oke, berarti Melisa membuatkan akun sendiri ke mereka ya, YouTube, Facebook dan sebagainya. Iya Pak. Oke. Lalu saya juga memberitahu kepada mereka bahwa begini loh caranya untuk membuat gitu Pak. Ini fitur ini gunanya untuk ini. Sampai sekarang berkembang itu fitur media sosial mereka. Kurang tahu Pak. Harus dicek ya, karena yang membuat kan menginisiasikan Melisa. Nah, tapi juga kali saya cek itu sepertinya bulan kemarin itu belum ada perubahan. ya berarti kan harus dipantau karena Melisa kan sudah menyatakan diri siap ya membantu Pop Darwis ya. Berarti kan waktu-waktu harus memantau perkembangan media sosial mereka sehingga apa yang dilakukan Melisa itu juga tidak muspro gitu ya, tidak ada hasilnya nanti dan perusahaan untuk berkelanjutan karena Melisa kan sudah tadi menyampaikan seperti itu ya. Kemudian di halaman 31 ini ada kesimpulan ya. Kalau bicara kesimpulan berarti kan masuk ke dalam bab penutup otomatis ya. Ini coba mungkin dipindahkan ya, ada kata kesimpulan ya dari pelaksanaan seperti itu. Ini kegiatan yang sudah pelatihan yang sudah dilakukan oleh Melisa ya, dari perencanaan pembuatan ekowisata sampai dengan perubahan pola pikir. Ini sangat berat sekali ya, perubahan pola pikir nggak dilakukan dalam satu waktu ya, tapi berkelanjutan ya. Terus menerus ya. Kalau kita bicara pola pikir, ada pola pikirnya juga di sana, saya pikir juga banyak sekali konflik ya. Mungkin saran seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Melisa dan saya ingin semuanya itu berkelanjutan, tidak hanya sebatas TA ini dan komunikasi silaturahmi dengan pihak-pihak yang terkait yang ada di sana. Saya ingin terus ditingkatkan kembali. Oke, gitu. Saya alihkan ke Bu Tanti untuk melanjutkan pertanyaan. Silakan Bu. Terima kasih. Ini saya perlu menanyakan dulu karena dari Bu Eji itu menyampaikan ada abstrak ya. Kalau untuk ini tidak ada. Kalau yang ini kebetulan Melisa ini angkatan 2019. Jadi mengikuti perubahan yang lama. Yang angkatan 2020 mengikuti perubahan yang baru yang ada abstrak. Ada perubahan. Iya. Ketentuannya. Iya. Baik. Baik, Melisa. Hebat ya. Salut untuk wawasan pengetahuan mengenai tour planner. Luar biasa karena memang tour planner itu harus merencanakan, menghitung dengan detail, kemudian menyusun sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Nah, di awal Mbak Melisa berada di sana, apa yang ditemui awalnya hingga kemudian terpikir, oh iya saya akan ini membuat pelatihan ya, menggerakkan masyarakat untuk mulai membuat program paket ya, ini paket wisata ya. Silakan. Banyak faktor sih. Dari salah satunya dari teman saya. Nah, teman ayah saya, nah itu beliau kan asli orang sana. Terus katanya beliau itu dikasih rencana untuk pembangunan, tapi sampai sekarang nggak ada hasilnya gitu Bu. Terus saya berpikiran, ini kenapa kok kayak gini semua gitu kan, masyarakat sana kenapa, ada apa gitu. Ternyata setelah saya dapat tugas dari Bunanta tentang perencanaan pengembangan PPP kayaknya itu. Nah, itu saya melakukan wawancara dengan Pak Parto. Kebetulan yang juga ketua Pop Darwis tempat saya magang. Nah, ternyata
ternyata permasalahan selama ini mereka itu memberatkan pada dukungan dana dari pemerintah yang sampai sekarang tidak ada contohnya gitu. Jadi berharap itu, ya, iya, berharap jadi ada itu, dana ya, ada oke, dana dari kemudian pemerintah yang sampai sekarang tidak ada hasilnya gitu. Jadi itu yang menutup mereka untuk berinovasi dalam perawatan. Lalu saya ketika di sana waktu kegiatan dengan keluarga saya melihat keadaan di sana kotor gitu ya. Ini sebenarnya kalau bersih bagus gitu, buatan camping bisa gitu. Terus akhirnya saya juga berpikiran kalau kenapa masyarakat sini membiarkan gitu aja. Apa kegunaan pohon bakau hanya sebatas itu untuk juga abrasi aja gitu. ya bisa dijual ya Ya, sebenarnya. saya lebih suka pada kegiatan yang berbau dengan jasa gitu, seperti penyampaian ilmu gitu. Oke, terima kasih. Nah, kemudian apa kendala yang terberat pada saat melaksanakan PKM di sana? Kendala terberatnya saya melaksanakan PKM di sana yang pertama sendirian. Jadi kalau misalnya ada pelatihan untuk persiapannya saya bagi dengan anggota Pok Darwis gitu. Sebenarnya sungkan sih, cuman karena mereka yang menyarankan bantuan, kami ininya, kamu ininya aja gitu. Jadi ya alhamdulillah terbantu dengan mereka. Lalu untuk permasalahan yang lain, saya takut bahwa penyampaian saya itu tidak diterima oleh karakter mereka gitu. Karena mereka kan setahu saya sebagian besar berprofesi sebagai nelayan yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mata pencaharian utamanya. Nah, karakter mereka keras-keras tuh, jadinya saya agak takut gimana gitu untuk menyampaikannya. Jadinya dapat saran dari Pak Parto kalau udah penyampaiannya santai aja, masyarakat sini nggak suka yang terlalu formal. Alhamdulillah berarti bisa masuk ya ke dalam lingkungan yang ada di situ yang awalnya merasa aduh bagaimana sulit gitu, ternyata bisa. Ya, lalu juga seperti yang dikatakan Pak Pandu, kenapa kok nggak di Bali aja gitu. Nah itu sebenarnya juga permasalahan utama saya. Soalnya saya sudah mendiskusikan isi materi berulang kali dengan Pak Pandu. Gimana kalau materinya yang dulu Pak, wah jangan terlalu berat dulu, masyarakat ini nggak bakalan paham gitu. yang gampang-gampang aja menjelasinnya untuk yang awal-awal. Itu pun pada praktik pembuatan paket ekowisata yang datang hanya anggota Pok Darwisnya saja. Yang dan beberapa masyarakat sekitar yang ikut serta menjadi relawan dalam tim penggerak masyarakat gitu. Yang kebetulan memiliki pengalaman. Itu saja. Ya. Kemudian kesulitan untuk menyusun laporan ini bagaimana? Ada kesulitan tidak? Untuk kesulitan pribadi saya mungkin sebenarnya tidak ada, cuman karena jarak sama Dari Ambulu ke Jember. Iya, jadinya bimbingannya jarang. Oh gitu, iya. Mengapa saya tanyakan ini? Karena memang saya perhatikan dari isi laporan ini banyak sekali kalimat yang tidak efektif, ya, berputar-putar. Jadi akhirnya jadi tidak jelas begitu penggunaan kalimat itu. Seperti contoh ya, satu contoh saja penggunaan kata di pendahuluan. Mungkin ini mengambil ya, ini mengambil dari buku ya mungkin ya. Oh nggak usah, saya lihat yang dari tulisan Mbak Melisa sendiri ya. Nah ini di halaman 29. Sedangkan dalam pelatihan pembuatan media pemasaran secara offline, dalam tahap ini penulis hanya bisa memperlihatkan contoh desain untuk brosur dan banner, paket wisata dan katalog penjualan
paket wisata yang menarik dengan memanfaatkan sumber dari situs jelajah atau internet. Ini sebenarnya bisa jadikan kalimat yang lebih sederhana. Ini hanya satu contoh saja. Ya, nanti akan saya berikan ininya sebaiknya seperti apa untuk menyarankan bentuk kalimat yang lebih efektif. Ya kemudian antara prakata dengan kata pengantar itu kan beda ya, gitu ya, Winanta ya. Beda ya. Tapi di sini isinya sama. Saya perhatikan di sini antara prakata dengan kata pengantar isinya sama persis, padahal seharusnya berbeda, ya kan? Jika diamati hanya mungkin penulisannya saja posisinya yang tidak sama dan terakhir lebih panjang pada kata pengantar. Karena sebenarnya kan kata pengantar itu ditulis oleh pihak lain, harusnya gitu ya. Tapi mungkin karena ini laporan pribadi dari Mbak Melisa, mungkin dibuat yang sedikit berbeda lah ya antara prakata dengan kata pengantar. Ini sama persis. Ya, kemudian salut dengan semua yang sudah dilakukan Mbak Melisa ya. Sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan di sana meski hanya 5 bulan, kemudian mampu juga mengajarkan bagaimana membuat paket wisata yang itu rumit ya kalau tidak betul-betul telaten untuk bisa membuat detailnya itu bagaimana ya. Itu bagaimana prosesnya ketika di pelatihan kelima itu bagaimana? Semua paham atau ya, pure yang membuatkan akhirnya Mbak Melisa? Jadi saya tanya, mereka jawab, saya praktikkan. Lalu juga misalnya gini Bu, saya tanya, kira-kira berdasarkan jenis kegiatan sebelumnya, waktu Anda jenis kegiatan sebelumnya untuk melewati rute tersebut itu dibutuhkan jenis kegiatan seperti apa? Oh, kalau rute Turut dan Bakau ya itu kegiatannya kayak tur mengenali ekosistem yang di hutan bakau itu apa saja, kemudian rawa, lalu untuk ada kerang rawa juga kayak gitu kan. Nah, lalu saya praktekkan, saya tulis. Tapi kan awalnya harus parkir dulu Pak. Nah, parkirnya itu tempatnya di mana? Nanti kita menuju tur ekosistem hutan bakau itu kita melewati mana? Itu juga harus tulis Pak. Jadi nanti contohnya seperti ini. Terus akhirnya untuk keselanjutannya saya teruskan setelah sini kemana, terus kemudian mereka yang menulis. Sebenarnya ada di tipe-tipenya cuma saya lakukan. Iya. Seru ya, jadinya memang benar-benar proses transfer ilmunya itu memang benar-benar step by step dan akhirnya sampai bisa begitu ya. Iya. Dan itu juga dilakukan kan ya, maksudnya dari step kegiatan ini ke ini itu ada hitungannya kan, beberapa menit, berapa waktu yang dibutuhkan itu memang sudah dilakukan ya, karena memang harus ada ini kan try out dulu ya, untuk coba dulu ini memang betul waktunya pas atau tidak, karena nanti ketika wisatawan benar-benar menggunakan paket itu memang sesuai dengan konsep yang sudah dibuat. Baik. Sudah dicoba sebenarnya. Oh ya. Oh, sudah pernah ada grup yang menggunakan paket itu? Sudah. Wah, alhamdulillah. Ada videonya di Oh iya. Muara-Bayang. Wah, iya, oke, nanti saya lihat ya. Oh, belum sempat untuk melihat di YouTube-nya. Oh, ini yang ditulis disertakan di sini ya, ada YouTube Nah, gitu ya. Ini ya. Oh, iya. Oke, nanti saya lihat. Sukses berarti sudah bisa benar-benar melakukan paket yang sudah dibuat ya. Nah, kemudian terakhir pertanyaan saya untuk Mbak Melisa, jadi dari apa yang sudah dilakukan, memahami materi ketika kuliah, kemudian diterapkan di dalam PKN, kesenjangan apa yang akhirnya bisa ditemukan antara teori dengan praktek?
Nah, kesenjangan yang bisa ditemukan antara teori dengan praktek itu seperti ekspektasi kita terhadap hasilnya. Kalau secara teori kan kita mempelajari ini secara terperinci, hasilnya bisa langsung dijual. Cuman kalau prakteknya kita menemui subjek yang seperti mereka, nah itu belum tentu bisa. Maka dari itu saya lebih memilih untuk pelatihan perencanaan. Setidaknya mereka kenal dan ingin belajar gitu. Dan alhamdulillah setelah masa praktik kerja nyata saya berakhir, mereka menggunakan ilmu tersebut untuk membuat paket. Meskipun itu paket yang benar-benar simpel sekali. Tapi kan yang penting ini ya motivasinya ya. Berarti berhasil sesuai dengan kesimpulan dan saran yang sudah disampaikan dari Mbak Melisa tadi. Baik. Terima kasih Mbak Melisa. Terima kasih Bagus. Bu Tanti. Ya. Lanjut Bu Nanta, silakan. Baik, terima kasih Pak Pandu dan Bu Tanti untuk semua masukan dan perbaikan dari TA Melisa ya. Melisa saya bertanya sebagai pemuji ya, bukan pembimbing ya Melisa ya. Oke Melisa, saya ucapkan selamat ya, akhirnya kamu sidang juga. Ternyata tadi saya ingat-ingat dia, hampir setahun dia bimbingan. Dari pertama kali bimbingan dia Melisa ya, dari saya hamil ya. Ya. Sampai lahir. Anaknya sekarang sudah 10 bulan, baru sekarang dia sidang TA. Berarti meleset dari 6 bulan Bu ini. Proses panjangnya ya. Jadi memang saya apresiasi ya Melisa ya. Kamu sudah bolak-balik ambul ke rumah saya bimbingan itu ternyata kamu bisa menghasilkan sebuah proyek yang insya Allah bisa dimanfaatkan ya, kebermanfaatan